Subang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Subang Kota. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Indramayu di timur, Kabupaten Sumedang di tenggara, Kabupaten Bandung Barat di selatan, serta Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang di barat. Pada pertengahan 2023, jumlah penduduk Kabupaten Subang sebanyak 1.624.856 jiwa dan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Luas Kabupaten Subang sekitar 2051,76 km persegi. Baik, sekarang kita sudah sampai di lokasi di mana kita akan melakukan observasi. Mei tahun 2011, hutan jati di Desa Nanggerang, Kecamatan Binong, tepatnya di Kabupaten Subang, tiba-tiba ramai dikunjungi banyak orang, termasuk para sejarawan dan budayawan Jawa Barat. Pasalnya di daerah ini ditemukan berbagai peninggalan benda bersejarah yang diduga milik Nyai Subang Larang. Penetapan lokasi tersebut sebagai situs peninggalan Nyai Subang Larang didasarkan pada hasil penelusuran Abah Dasep Arifin, sejarawan dari Bogor yang sudah puluhan tahun mencari jejak makam Nyai Subang Larang. Berbagai peninggalan yang ditemukan dan kesamaan nama-nama tempat dengan latar belakang kehidupan Subang Larang zaman dulu semakin menguatkan tempat ini. Tempat ini merupakan saksi sejarah perjalanan hidup istri Prabu Siliwangi itu. Selain itu, di daerah Cipunagara juga terdapat makam Eyang Gelok yang diyakini sebagai pengiring Nyai Subang Larang semasa hidupnya. Hingga kemudian pada tanggal 30 Juni 2011, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat mengukuhkan cagar budaya Teluk Agung sebagai cagar budaya baru. Penetapan langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Jawa Barat, Herdiwan didampingi Acil Bimbo dan Dasep Arifin dari Dewan Kesepuhan Pajajaran. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi makam Nyai Subang Larang. Ternyata makamnya masih ditutup karena di sini lumayan sepi. Assalamualaikum. Ini adalah makam Nyai Subang Larang. Biasanya peziarah jika ingin ziarah ke makam Nyai Subang Larang duduk di karpet warna hijau dan warna biru. Baik, di sini juga terdapat silsilah Nyai Subang Larang. Mari kita lihat. Yang perlu kita pahami, pertama, ini Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa itu adalah bapaknya Nyai Subang Larang. Ki Gedeng Tapa menikah dengan Nyai Andarwati Ratna Keranjang. Setelah Ki Gedeng Tapa menikahi Nyai Andrawati Ratna Keranjang, dikaruniai anak yang bernama Kubang Kencana Ningrum atau yang biasa dikenal dengan Nyi Subang Larang. Lalu selanjutnya Nyi Subang Larang dinikahi oleh Prabu Siliwangi atau nama lainnya itu Raden Pamanah Rasa, bisa juga dinamai Prabu Anom Jaya Dewata. Setelah Nyai Subang Larang dinikahi oleh Prabu Siliwangi, Nyai Subang Larang dikaruniai 3 anak. Yang pertama adalah Raden Kian Santang atau biasa dikenal dengan Raden Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana atau Ki Kuwu Sangkan. Anak kedua dari Nyi Subang Larang adalah Nyi Lara Santang atau yang biasa disebut juga Syarifah Mudair.
Lalu putra yang ketiganya yaitu namanya Raja Sanggara. Anak dari Nyimas Subang Larang yang bernama Nyai Larasana atau yang biasa disebut dengan Syarif Mudain ini nanti akan menikah dengan Syekh Syarif Abdullah. Dari pernikahannya ini dikaruniai seorang anak yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau yang sekarang dikenal dengan Sunan Gunung Jati Cirebon. Baik dapat diketahui bahwasannya Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Nyimas Subang Larang. Bendungan Salam Dharma ini adalah patokan pemisah perbatasan darat antara Kabupaten Subang bagian timur dengan Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipin Nurmadila, saya Ayu Silawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang asal muasal kota Subang yang berkaitan dengan sejarah Nyai Subang Larang. Subang tidak terlepas dari sejarahnya. Sumber-sumber yang biasa diambil oleh masyarakat menamakan Subang itu biasanya dari cerita rakyat atau yang biasa disebut juga dengan folklore atau ingatan masyarakat dan tulisan-tulisan kuno yang sekarang dijadikan sebagai sumber di mana kota Subang, nama Subang ini diambil. Ada beberapa kepercayaan masyarakat yang menamai bahwasanya nama Subang itu diambil dari kata Subang, yang dimana Subang itu adalah salah satu daerah yang ada di Kuningan. Konon katanya pada zaman dulu itu ada sebuah PT di mana PT itu tuh memerlukan banyak pekerja di sini, sehingga PT itu mendatangkan pekerja-pekerja yang ada di Kuningan, tepatnya di desa Subangnya. Lalu orang-orang Kuningan itu pergi ke daerah Subang ini, bertempat tinggal di sini, bekerja di sini, dan seketika itu juga kota Subang ini dinamai oleh mereka itu dengan nama kota yang sama persis dengan kota Subang yang ada di daerah Kuningan. Ada juga sebagian masyarakat yang menamakan kota Subang itu diambil dari kata suweng. Suweng itu semacam perhiasan yang dipakai di daun telinga wanita atau yang biasa disebut dengan anting. Namun, sebagian masyarakat juga ada yang mengatakan bahwasanya Subang itu diambil dari kata kubang. Kubang itu semacam rawa, konon katanya di desa Rawabadak, tepatnya di kota Subang. Dulu ada sebuah kubangan atau rawa, di mana rawa itu dipakai untuk mandinya seekor badak. Tetapi sampai detik ini pun tidak ada belum ada yang menemukan fosil-fosil badak tersebut. Namun lebih dominan masyarakat di kota Subang ini menamai nama kota Subang diambil dari nama seorang putri kerajaan dari Babak Siliwangi, yaitu istrinya Prabu Siliwangi yang bernama Nyai Subang Larang atau biasa dipanggil dengan Nyai Subang Keranjang. Di mana nanti nama Nyai Subang Larang atau Nyai Subang Keranjang ini menjadi acuan bagi masyarakat kota Subang dalam mengambil asal muasal nama kota Subang. Subang Kesananingrum atau yang sering kita dengar dengan Nyai Subang Larang, beliau adalah keturunan dari pasangan suami istri yang bernama Gede Tapa dan Nyai Andarwati Ratna Keranjang. Nyai Subang Larang lahir di Muarajati, Cirebon pada tahun 1402. Ada juga yang mengatakan bahwa Nyai Subang Larang lahir pada tahun 1404. Nyai Subang Larang sudah memeluk agama Islam sejak dia masih kecil. Usia masih remaja, Ki Gede Tapa menitipkan Nyai Subang Larang, yaitu anaknya, untuk belajar Islam kepada Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin atau yang biasa disebut Syekh Kuro, beliau adalah pemimpin pesantren Kuro. Nyai Subang Larang belajar Islam selama 2 tahun di sana. Disitulah Syekh Kuro memberi gelar Subang Larang yang berarti pahlawan berkuda.
Sekitar tahun 1420, Nyai Subang Larang pulang ke Muara. Pada umurnya yang masih remaja, Nyi Subang Larang telah mendirikan pesantren yang bernama Kobong Hamparan Alif. Sekarang itu bertempat di Desa Nanggerang, Kecamatan Bino, Kabupaten Subang. Menurut pakar sejarah di kota Subang, ada seorang pemuda yang bernama Raden Pamanarasa atau yang biasa dikenal dengan Prabu Siliwangi. Beliau itu beragama Hindu dan beliau itu mempunyai niat jahat kepada Islam. Beliau ingin memerangi Islam, tetapi ketika beliau mendengar lantunan Nyi Subang Larang sedang mengaji, beliau seketika itu jatuh cinta kepada Nyi Subang Larang. Rasa cintanya itulah yang membuat Prabu Siliwangi ingin menikahi Nyi Subang Larang. Namun, Nyi Subang Larang itu meminta sebuah mas kawin yang dinamakan mas kawin itu Lintang Kerti Jejer 100. Kemudian Prabu Siliwangi itu tidak mengetahui apa itu Lintang Kerti Jejer 100. Kemudian beliau itu tidak langsung menyerah begitu saja. Beliau meminta petunjuk kepada Syekh Kuro. Kemudian setelah mendapat petunjuk kepada Syekh Kuro, beliau pergi tuh ke Mekah untuk mencari Lintang Kerti Jejer 100 tersebut. Setelah sampainya di Mekah, beliau disambut oleh ulama yang bernama Syekh Ja'far Siddiq. Setelah bertemu dengan Syekh Ja'far Siddiq, Prabu Siliwangi itu mendapatkan mas kawin yang diminta oleh Nyi Subang Larang. Tetapi Syekh Ja'far Siddiq itu mengasih Lintang Kerti Jejer 100 itu dengan satu syarat. Syaratnya adalah Prabu Siliwangi disuruh untuk membacakan 2 kalimat syahadat, karena sebelumnya Prabu Siliwangi itu adalah beragama Hindu. Itulah taktik Nyai Subang Larang untuk mengajak Prabu Siliwangi masuk ke dalam agama Islam. Kemudian sekitar umur 28 tahun, Nyi Subang Larang menikah dengan Prabu Siliwangi dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama Raden Kian Santang atau yang biasa disebut dengan Raden Walang Sungsang. Yang kedua Nyi Mas Rara Santang atau yang biasa disebut dengan Syarifah Mudaim. Dan yang ketiga adalah Raja Sanggara. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Nyi Subang Larang itu hanya mempunyai 2 anak, yang anak satunya itu adalah anak angkat. Raden Sanggara itu adalah anak angkat. Kemudian yang nantinya Syarifah Mudaim atau Nyi Rara Santang inilah yang akan menikah dengan Syarif Abdullah dan dikaruniai anak Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Tak lama setelah pernikahannya dan dikaruniai 3 orang anak, Nyi Subang Larang wafat di Bogor pada tahun 1432, tepatnya pada umur 36 tahun. Begitulah kiranya asal muasal nama kota Subang diambil dari nama seorang putri yang bernama Nyai Subang Larang atau Nyai Subang Pajang, yang kisahnya sangat inspiratif dan sangat luar biasa. Seorang perempuan yang mendakwahkan Islam dengan pesantrennya yang terkenal itu yang bernama Kobong Hamparan Alif, dan beliau telah berhasil mengajak Prabu Siliwangi masuk ke dalam Islam. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila terdapat kekeliruan dalam kami menjelaskan sejarah tentang Nyi Subang Larang atau asal muasal dari kota Subang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.